Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 988. Berapa lama lagi lembah pembasmi iblis akan terbuka? Tanya Luo Xiu. 3 tahun lagi, jawab Luo. Mendengar hal itu, Luo Xiu mengangguk pelan. Menyelesaikan terobosan dari belenggu tingkat besar dalam 10 tahun, ia merasa sangat puas dengan kecepatan tersebut. Kau berlatih hukum ruang, dan teknik latihan tubuh kehampaan yang kuajarkan padamu juga sangat cocok untukmu. Lalu, bagaimana rencanamu ke depan dalam jalan seni bela dirimu? Luo Xiu memperhatikan fluktuasi kekuatan kultivasi Luo. Dalam 10 tahun, kemajuannya hampir tidak terlihat. Ia masih berada pada tingkat menengah Dewa Iblis kelas 8, dan masih jauh dari mencapai tahap lanjut. Bakatnya sebenarnya cukup baik, seharusnya tidak mengalami hambatan semacam ini. Munculnya hambatan tersebut berarti hatinya dalam meniti jalan Tao sedang mengalami kebingungan. Faktanya, dugaan Luo Xiu sama sekali tidak keliru. Dahulu, saat Luo menapaki jalan seni bela diri, ia berlatih hukum ruang. Setelah itu, ia mengalami transformasi menjadi kekuatan hukum sejati, dan hatinya dalam jalan Tao pun senantiasa teguh. Ia menargetkan untuk menyempurnakan hukum ruang sepenuhnya, dengan harapan suatu hari bisa menjadi Dewa Iblis tingkat 9 dan menjaga agar warisan Gunung Wanren tetap lestari, sambil menunggu kembalinya Sang Tuan. Namun kini, Sang Tuan telah kembali, dan bahkan menganugerahkan teknik dan ilmu rahasia yang jauh lebih kuat. Hal itu menyebabkan perubahan dalam hatinya. Jika ia memiliki teknik dan ilmu yang lebih kuat, bukankah mungkin ia bisa menempuh jalan seni bela diri yang lebih gemilang? Aku ingin berlatih ruang dan waktu secara bersamaan. Setelah merenung sejenak, Luo akhirnya mengutarakan pikirannya yang sesungguhnya. Jalan ruang dan waktu saling melengkapi. Dahulu karena tak ada teknik dan ilmu rahasia tingkat tinggi, kau hanya bisa menempuh jalur ruang. Tapi sebenarnya, dengan bakatmu, jika disertai teknik yang mumpuni, kau sepenuhnya mampu berlatih ruang dan waktu sekaligus, dan menjadi sosok kuat yang menguasai dua hukum besar itu. Luo Xiu mengangguk. Jadi Tuan juga merasa aku bisa melakukannya. Mendengar pengakuan Luo Xiu, hati Tao Luo yang sempat bimbang kini menjadi jernih seketika, seolah awan tebal tersibak dan langit cerah terbuka. Tentu bisa, yang kau kurang hanyalah teknik tingkat tinggi yang benar-benar cocok untukmu. Luo Xiu tersenyum dan berkata, sebelumnya aku mengajarkanmu teknik latihan tubuh kehampaan karena memang cocok dengan jalur ruang yang kau tekuni, dan teknik itu bisa membuat kekuatanmu meningkat pesat dalam waktu singkat. Namun, kalau mempertimbangkan pencapaian masa depan dan jalan seni bela dirimu, aku juga menyarankanmu menempuh jalur ruang dan waktu secara bersamaan. Sampai di sini, Luo Xiu mengangkat tangan dan menyentuhkan ujung jarinya ke dahi Luo. Dengan tingkat kekuatan seperti dirinya, Luo sebenarnya bisa dengan mudah menghindar atau melindungi diri dengan kekuatan spiritual, tetapi ia tidak melakukan itu. Sejak zaman leluhur, sudah menjadi tradisi bahwa Sang Tuan adalah sosok yang harus mereka ikuti sepanjang hidup. Setiap generasi penerus Gunung Wanren pun harus bersumpah setia padanya. Hal ini tidak diketahui Luo Xiu. Jika ia tahu, mungkin ia akan terharu atas semua yang telah dilakukan Raja Dewa Wanren demi dirinya. Ketidakberatan Luo membuat Luo Xiu merasa puas. Jika ia menunjukkan penolakan meski tanpa niat buruk, itu sudah cukup menunjukkan bahwa kepercayaan di antara mereka tidak sepenuhnya utuh. Kepercayaan seperti ini sangat berharga, dan juga menyentuh hati. Sebuah teknik dan ilmu rahasia baru disalurkan dari jari Luo Xiu ke dalam ingatan dan kesadaran Luo. Teknik ini menjelaskan tentang hukum waktu, mulai dari hukum dasar hingga hukum tingkat tinggi, mencakup banyak aspek dan perubahan yang tiada batas. Bahkan teknik ini dapat dipadukan dengan teknik latihan tubuh kehampaan, untuk menyempurnakan latihan dua hukum besar secara bersamaan. Jika benar-benar mencapai puncaknya, maka pada puncak dunia seni bela diri kelak, Luo pasti akan memiliki tempat yang layak. Terhadap orang-orang di sekitarnya, Luo Xiu memang memiliki pembedaan dalam cara membina mereka. Meski secara emosional ia tidak membeda-bedakan siapapun yang diakuinya, ia tidak akan memperlakukan siapapun dengan tidak adil. Namun, dalam hal bakat, orang-orang di sekitarnya memang memiliki perbedaan. Tidak semuanya adalah jenius luar biasa. Mereka yang berbakat tentu akan menjadi fokus pembinaan. Sementara mereka yang bakatnya relatif rendah, ia tetap akan mencarikan sumber daya dan teknik yang sesuai untuk mereka, tapi bukan sebagai prioritas utama. Yan Yuer dan Yan Siruo memiliki bakat yang baik, dan karena mereka adalah istrinya, tentu mendapat perhatian utama. Selain itu ada Huang Chen, Shen Bingyu, Luo, dan Hongyan keempatnya juga pantas mendapat perhatian khusus.
Adapun si Kardislar, meski seorang raksasa kekacauan, namun tumbuhnya lambat. Menanamkan terlalu banyak sumber daya padanya hasilnya tidak sebanding. Ada pula Cazian, meski di mata Luo Xiu adalah sahabat terbaik, tapi bakatnya relatif rendah. Sekalipun diberi teknik terbaik dan sumber daya melimpah, bisa mencapai tingkat Dewa Iblis kelas 7 saja sudah bagus, sedangkan tingkat 9 nyaris mustahil. Luluo sendiri cukup dipandang oleh Luo Xiu. Meski ia keturunan Raja Dewa Wanren, namun bakatnya bahkan melebihi pendahulunya. Karena itu, Luo Xiu tak hanya mengajarkan teknik latihan tubuh dan jalan waktu ruang, tetapi juga memperlihatkan prinsip waktu dan ruang melalui teknik dewa perubahan agar ia bisa memahami hukum alam dari sana. Setelah setengah bulan lamanya dalam posisi yang sama, mendalami makna waktu dan ruang, akhirnya Luluo perlahan tersadar. Begitu melihat Luo Xiu di hadapannya, ia segera ingin mengucapkan terima kasih atas anugerah teknik dari Sang Tuan. Tak perlu basa-basi semacam itu, kata Luo Xiu sambil mengibaskan tangan. Sebaiknya kita bahas soal lembah pembasmi iblis. Mendengar itu, raut wajah Luluo pun berubah serius. Tuan, begitu lembah pembasmi iblis terbuka, pasti akan menjadi ajang pertarungan hebat. Sekte Agung Daluo juga pasti akan ikut serta. Tak perlu khawatir soal Sekte Daluo, mereka hanya seperti badut loncat saja. Bawa saja stempel Gunung Qiyu, selama tidak muncul Dewa Iblis kelas 9, siapa yang bisa menghentikan kita? Luo Xiu berkata dengan tenang, adapun lembah pembasmi iblis, selama kita masuk ke dalamnya, sekalipun ada Dewa Iblis tingkat 9 yang datang, aku bisa pastikan mereka tak akan bisa keluar lagi. Saat mengucapkan kata-kata itu, sorot mata Luo Xiu memancarkan niat membunuh yang tak berujung, karena tempat bernama lembah pembasmi iblis itu pada dasarnya adalah peninggalan dirinya sendiri. Tak ada seorang pun yang lebih memahami lembah pembasmi iblis selain dirinya, bahkan terbukanya lembah itu kali ini juga berkaitan erat dengan kedatangannya di Gunung Wanren. Bagi kekuatan-kekuatan besar di angkasa batasan kehampaan, lembah pembasmi iblis adalah sebuah rahasia misterius. Setiap kali terbuka, tempat itu akan menghasilkan banyak harta dan sumber daya berharga. Namun bagi Luo Xiu, lembah pembasmi iblis adalah wilayah pribadi. Kali ini ia akan memimpinnya sendiri, dan siapapun yang berani menghalangi jalannya, pasti akan ia bunuh tanpa ragu sedikit pun. Beritahu klan Ji dan klan Dewa Perang, 3 hari lagi seluruh klan bersiap untuk berangkat ke lembah pembasmi iblis, kata Luo Xiu. Seluruh klan. Luluo tertegun sejenak. Benar, seluruh klan. Dan semua yang ada di Gunung Wanren juga harus ikut. Tempat ini, tanah leluhur Gunung Wanren, sudah tidak dibutuhkan lagi. Dulu, ia memerintahkan Raja Dewa Wanren untuk meninggalkan warisan di tempat ini demi menunggu inkarnasi dirinya yang baru. Kini inkarnasi tersebut telah muncul, maka tugas Gunung Wanren telah selesai. Lembah pembasmi iblis akan menjadi titik awal yang baru. Begitu pula, lembah pembasmi iblis juga akan menjadi titik awal bagi dirinya Luo Xiu untuk benar-benar naik ke panggung kekuasaan dunia para penguasa 8 arah di kehidupan ini. Galaksi Wanren dan Galaksi Daluo, keduanya berada di wilayah timur batasan kehampaan. Lembah pembasmi iblis pun termasuk salah satu rahasia wilayah timur. Setiap kali lembah itu terbuka, berbagai kekuatan dari wilayah timur akan berbondong-bondong datang untuk merebut peluang. Lembah pembasmi iblis tidak memiliki pola terbuka yang tetap. Umumnya hanya terbuka setiap 1 juta tahun, kadang bahkan baru terbuka 2 juta tahun kemudian. Tak ada yang tahu asal-usul sebenarnya dari lembah ini. Hanya Luo Xiu yang mengetahui bahwa setiap kali lembah pembasmi iblis terbuka, sebenarnya itu adalah karena adanya resonansi dengan dirinya yang bereinkarnasi. Lembah pembasmi iblis adalah rahasia yang dibuka sendiri oleh Tai Sang King pada kehidupan sebelumnya. Bahkan saat itu, ia telah menjadi sosok dengan kekuatan tertinggi. Zaman itu adalah akhir dari era reinkarnasi dan menjelang datangnya era penguasa agung. Kejatuhan penguasa reinkarnasi dan banyak tokoh kuat menyebabkan ketidakstabilan besar dalam tatanan dunia para penguasa 8 arah. Tai Sang King adalah orang pertama yang menjadi penguasa agung. Ia dikelilingi banyak tokoh kuat, dan bersama mereka menaklukkan dunia. Jika tak terjadi halangan, ia akan mencapai puncak tertinggi dan dihormati oleh seluruh 8 dunia. Lembah pembasmi iblis adalah markas besarnya. Di sana terkandung kekayaan dan sumber daya yang luar biasa banyaknya. Setelah melewati begitu banyak zaman, akumulasi di dalam lembah itu pasti telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Lalu, kenapa ia menamainya lembah pembasmi iblis? Itu karena pada masa itu, ia telah memutus 7 perasaan dan 6 nafsu, sepenuhnya fokus pada pencapaian Tao. Ia menganggap semua emosi dan keinginan sebagai iblis hati, dan memenggalnya dengan pedang demi menyucikan jiwanya. Dengan kekuatan dan pemahaman Tao yang ia miliki saat itu, ruang rahasia yang ia ciptakan memiliki hukum dan aturan dunia yang hampir sempurna. Dulu, ia menanam berbagai biji ramuan dewa di dalam lembah pembasmi iblis, menyusun banyak formasi untuk menumbuhkan bahan langka dari langit dan bumi, serta melepaskan berbagai makhluk langka dan eksotik agar berkembang biak di sana.
Tanpa ragu bisa dikatakan, lembah pembasmi iblis adalah semacam dunia kecil tersendiri yang terpisah dari angkasa batasan kehampaan benar-benar dunia yang tertutup dan mandiri. Dahulu, Luo Xiu tidak menyerahkan lembah itu kepada Raja Dewa Wanren karena meskipun memiliki kekuatan di tingkat Raja Dewa kelas 9, ia tetap takkan mampu menjaganya, bahkan bisa membawa bencana bagi Gunung Wanren. 3 hari kemudian, klan Dewa Perang dan klan Ji, di bawah pimpinan Huang Chen dan Ji Hanyu, datang berkumpul di kaki Gunung Wanren. Gunung Wanren pun mematuhi kehendak Luo Xiu. Di bawah pimpinan Luluo, Hong Yan, dan Song Li Bai, semua murid dikumpulkan dan bersiap untuk berangkat. Pada saat yang sama, berbagai kekuatan besar lainnya juga mulai bergerak. Karena dalam beberapa tahun terakhir, tempat di mana lembah pembasmi iblis berada seringkali memunculkan berbagai fenomena aneh yang menjadi tanda bahwa lembah itu akan segera terbuka. Munculnya fenomena itu tentu tidak lepas dari kedatangan Luo Xiu ke batasan kehampaan. Gerakan Gunung Wanren, klan Ji, dan klan Dewa Perang sebenarnya sudah sangat cepat. Namun, pasukan dari Sekte Langit Agung Daluo justru menjadi yang pertama tiba di gerbang masuk lembah pembasmi iblis. Setiap kali lembah itu akan terbuka, pasti akan terjadi pergolakan besar. Berbagai kekuatan akan lebih dulu mengirim orang untuk memeriksa situasi. Barulah saat lembah benar-benar terbuka, kekuatan utama mereka akan datang. Setelah Sekte Daluo, datang pula Paviliun Qingyun. Sebuah bangunan yang memancarkan cahaya harta melayang di udara, diikuti oleh banyak murid dan pengikut yang memiliki aura luar biasa. Banyak dari mereka telah mencapai tingkat Dewa Iblis kelas 6. Bagi generasi muda, mencapai tingkat Dewa Iblis kelas 6 sudah merupakan pencapaian luar biasa. Sementara mereka yang sudah mencapai tingkat 7 atau 8, sudah tak bisa lagi disebut generasi muda, mereka telah masuk ke jajaran para tokoh kuat. Kerajaan Iblis Seribu Hukum, raungan tak berujung menggema di langit. Awan iblis tebal bergulung dari kejauhan. Dari dalam awan hitam muncul seekor kura-kura raksasa seperti sebuah pulau, dengan banyak iblis besar berdiri di atas tempurungnya. Di dunia para penguasa 8 arah, bukan hanya kaum manusia yang berlatih seni bela diri. Ada juga kaum iblis, kaum setan, bahkan ras-ras lain yang merupakan warisan dari zaman kuno. Contohnya adalah klan Dewa Perang, yang sebenarnya tidak termasuk ras manusia. Mereka mewarisi kekuatan darah yang sama sekali berbeda dari manusia biasa. Begitu pula dengan klan Ji. Leluhur mereka bukanlah manusia, melainkan ras tersendiri di luar ras manusia. Namun seiring waktu, baik klan Dewa Perang maupun klan Ji telah banyak menikah dengan manusia, sehingga darah kuno mereka makin lama makin tipis. Dari penampilan luar, mereka pun tampak tak berbeda dari manusia pada umumnya. Bersambung.